Selanjutnya untuk di pembelajaran 6, materi yang kalian pelajari bahasa Indonesia dan PPKN. Bahasa Indonesianya tentang unsur-unsur intrinsik cerita dan PPKN-nya tentang sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini bahasa Indonesianya tentang kisah dua pedagang. Ini bisa kalian baca sendiri, cuma sedikit. Kemudian di sini ada bahasa Indonesianya yang harus kalian kerjakan, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita. Di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan semua unsur intrinsik cerita itu seperti apa, ada tema, kemudian selanjutnya tokoh dan penokohan, ada alur, latar, amanat atau pesan moral. Nah, saya ingatkan lagi, untuk tema ini apa yang sedang diceritakan itu temanya tentang apa? Apa tentang pendidikan, apa tentang persahabatan, ya. Kalau tema itu biasanya mirip dengan judul, tetapi biasanya juga berbeda dengan judul. Kalau judul itu ini, kisah dua pedagang. Nah, kalau tema itu apa yang diceritakan di sini itu temanya tentang apa? Entah persahabatan. Kan ini dua pedagang, apakah ini dua pedagang ini bersahabat atau tentang pendidikan? Nah, bisa saja dua pedagang tapi dia punya pekerjaan lain dan lain sebagainya. Nah, jadi tema itu tidak sama dengan judul ya. Biasanya memang kebanyakan tidak sama dengan judul. Tapi ada juga beberapa cerita yang yang temanya itu sama dengan judulnya. Nah, untuk yang ini tidak sama, tema sendiri, judul sendiri ya. Jadi temanya apa? Silakan kalian baca, silakan ditulis. Yang selanjutnya tokoh dan penokohan. Tokohnya itu bukan sesuatu yang dijual, yang menjual ada barang-barang itu ya. Itu namanya toko, bukan tokoh. Kalau tokoh itu orang yang berada dalam cerita. Tokoh itu siapa? Ada misalnya di sini tentang dua pedagang, berarti tokohnya dua pedagang itu tadi. Kalau misalnya tokoh-tokohnya itu diceritakan itu ada namanya ya berarti yang itu. Misalnya tokohnya namanya si A, kemudian yang kedua si B, kemudian si C, berarti tokohnya yang itu. Nah, untuk penokohan itu adalah wataknya dari masing-masing tokoh. Jadi misalnya kalau si A itu wataknya seperti apa, misalnya baik atau tidak baik, itu diceritakan, ditulis dalam penokohan ini tadi. Jadi tokoh itu orangnya ya. Kemudian kalau penokohan itu watak. Nah, ini berbeda ya. Orangnya siapa saja dan wataknya seperti apa. Ini yang kedua. Kemudian alur. Alur itu kemarin sudah dijelaskan lagi. Kalau alur itu ada yang mundur, ada yang maju, ada yang maju mundur, ada yang mundur maju. Jadi kalau alur mundur itu berarti dia menceritakan yang hari sebelumnya, bukan di hari itu. Kemudian kalau alur maju berarti dari hari itu ke besoknya. Itu alur maju. Kemudian kalau mundur maju atau maju mundur itu berarti dia menceritakan hari ini, besok, kemudian hari sebelumnya, hari kemarin, 2 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu gitu. Berarti ada alur mundur di situ. Setelah alur mundur kemudian ada alur majunya, berarti dia alurnya maju mundur. Jelaskan ya, maju mundur atau maju mundur. Nah, untuk kisah dua pedagang ini kalian bisa baca, terus kalian bisa menentukan alurnya apakah alur maju, alur mundur ataukah maju mundur. Selanjutnya ini latar. Kalau latar itu juga ada dua, ada latar tempat. Kemudian yang selanjutnya ada latar waktu.
Ya, jadi latar itu bukan pelataran atau halaman itu, tapi latar itu bisa tempat, bisa waktu. Tempatnya itu diceritakan di sini ada di mana cerita itu terjadi, kemudian waktunya itu waktu kapan? Apakah misalnya pagi, siang, sore, malam, ataukah tahun ini, tahun itu, bulan ini, bulan itu. Nah, itu kalau latar waktunya. Kemudian amanat atau pesan moral. Nah, ini apa yang bisa kita petik hikmahnya dari cerita ini tadi. Kalian bisa dapat pelajaran apa? Oh, jadi kalau jadi orang itu harus seperti ini. Nah, itu ada di amanat atau pesan moral. Selanjutnya untuk PPKN 3.1 dan 4.1. Dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun masyarakat, persatuan dan kesatuan sangatlah penting. Persatuan sangat penting untuk mencapai tujuan. Adapun dengan persatuan dan kesatuan yang kita miliki, pekerjaan yang sulit terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Jadi di sini dijelaskan bahwa persatuan dan kesatuan itu asal katanya itu satu. Yang namanya satu itu tidak terpecah-pecah, ya sudah jadi satu, bareng-bareng. Ya, kalau misalnya orangnya banyak itu berarti bersatu, bersama-sama, bareng-bareng, ya enggak dewe-dewe. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, yang namanya ini dijelaskan bahwa persatuan dan kesatuan itu ada bermacam-macam corak, kemudian jadi utuh dan serasi. Ya, kalau enggak serasi berarti belum bersatu dan belum berpadu. Jadi ini harus serasi yang harus diingat-ingat ya, nggak dewe-dewe. Sing iki karepe rene, sing iki karepe rono, berarti itu tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sing iki gak setuju ngene, sing iki gak setuju ngono, berarti itu tidak mencerminkan persatuan ya. Bagi suatu masyarakat, persatuan dan kesatuan memiliki arti yang sangat penting. Keluarga yang membentuk masyarakat. Apabila keluarga sudah menerapkan semangat persatuan, maka masyarakat juga akan bersatu. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Jika kita tidak memiliki sikap persatuan, saat terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan, akan terjadi pertikaian atau perkelahian. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Nah, misalnya ada sebuah musyawarah, berarti semua masyarakat itu harus setuju. Nah, kalau ada satu yang tidak setuju, berarti tidak mencerminkan persatuan, berarti nanti akan ada yang namanya pertikaian dan perkelahian. Ya, kayak tadi, misalnya iki kepingin rono, berarti nanti kalau misalnya itu dipermasalahkan, tidak bersatu, tidak jadi satu, nanti akan terjadi pertikaian atau perkelahian. Lho kan ya apa sih? Harus kudune lak rono, lho gak ya sing bener iku rono. Lah, itu nanti tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, akan terjadi pertikaian dan perkelahian. Ya. Untuk yang pembelajaran 6 itu saja bisa kalian pelajari. Terima kasih.